Serikat Buruh di Kota Batam, Kepulauan Riau mendirikan posko keprihatinan upah di Taman Aspirasi. Posko ini dijaga oleh sejumlah orang selama 24 jam. Mereka dibagi menjadi 3 shift saat menjaga posko ini. Pendirian posko ini terkait dengan besaran UMK 2022. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh jurnalis Tribun Batam, Roma Olisianturi. Halo Roma. Halo Siska. Roma, bisa dijelaskan apa tujuan pendirian posko keprihatinan upah tersebut? Baik, terima kasih Siska. Jadi sejumlah serikat buruh di Kota Batam atau sejumlah aliansi menggelar posko keprihatinan upah di Taman Aspirasi Kota Batam, tepatnya di kawasan Batam Center, di mana mereka meminta di mana hari ini merupakan hari ke-6 posko tersebut berdiri di Taman Aspirasi itu. Terdiri beberapa tenda yang ada di situ, di mana mereka meminta bahwasanya meminta keadilan kepada pemerintah untuk kembali menaikkan UMK 2022, begitu Siska. Oke, sudah 6 hari posko ini berdiri, lalu sampai kapan buruh akan tetap berada dalam posko tersebut? Baik Siska, jadi posko ini merupakan sebagai posko perlawanan terhadap gubernur agar bersedia kembali merevisi besaran UMK 2022 di Kota Batam yang tadinya hanya naik 0,85%, mereka meminta bisa naik menjadi 5%. Jadi karena ini sebagai bentuk perlawanan kepada Gubernur Kepri, mereka akan melakukan tetap mendirikan posko tersebut sampai Gubernur Kepri bersedia kembali menemui sejumlah buruh dan membahas kembali perihal UMK 2022 dan meminta kenaikan hingga 5%. Mereka tidak peduli apakah sampai kapanpun Gubernur mau menjumpai mereka, bahkan sampai 2023 pun mereka tetap melakukan aksi ini apabila gubernur memang tidak mau menemui mereka. Begitu, Risiska. Oke, Roma, bisa dijelaskan apa saja yang ada dalam tenda tersebut dan juga apa saja kegiatan dari para buruh? Baik, Siska. Jadi posko keprihatinan upah ini ada beberapa fasilitas di dalamnya, yakni toilet umum yang memang sudah ada di taman tersebut. Mereka mendirikan beberapa tenda dan sudah tersedia dengan listriknya. Selain itu, mereka juga membuat dapur umum di mana mereka bisa memasak langsung kebutuhan mereka di situ. Selain itu, bukan hanya duduk-duduk saja, sejumlah buruh juga melakukan berbagai kegiatan, Siska, seperti melakukan podcast dengan kepala-kepala aliansi serikat pekerja di Kota Batam dengan mendiskusikan keterkaitan upah di masa sekarang. Ke depan mereka juga berencana akan mengundang narasumber-narasumber lainnya seperti Kepala Perwakilan Bank Indonesia mungkin untuk membahas terkait besaran upah UMK 2022 dengan kondisi perekonomian di Kota Batam yang memang semakin banyak harga-harga komoditas yang mengalami kenaikan harga. Begitu, Siska. Oke, baik. Tribunas, kami akan menampilkan cuplikan wawancara dengan perwakilan Serikat Buruh di Kota Batam. Berikut tayangannya. Ya, yang pertama kegiatan kita di sini adalah berkonsolidasi bersama aliansi SPSP yang ada di Kota Batam untuk membicarakan perjuangan upah pasca GSKK-nya UMK tahun 2022 yang nomor SK 1373 oleh Gubernur Kepulauan Riau Bapak Ansar Ahmad. Jadi kami di sini mengawal upah yang kemarin untuk tahun 2021 itu Gubernur melakukan kasasi setelah putusan dari Tertib Pimpinan dan Tertib Medan. Itu membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh sebab itu kita mengawal, lalu kita bentuklah posko ini. Posko ini sebagai bentuk keprihatinan kita dan sebagai bentuk perlawanan kita terhadap rejim upah murah. Nah, kita di sini semuanya kawan-kawan
dibagi jadi 3 shift, ada pagi, sore, dan malam. Itu kita bagi semua dari ketua-ketua PUK dan PK yang terdiri dari setiap shiftnya itu ada seperti supervisornya kalau di dalam pabrik, lalu ada anggotanya. Itu shift pagi, shift siang, dan shift sore dan shift malam. Nah, ini kita berharap dengan adanya posko ini, kawan-kawan buruh khususnya dari Kota Batam itu bisa melihat bahwasanya kondisi upah di Batam ini cukup memprihatinkan. Kenapa? Karena kenaikan upah yang menggunakan PP 36 itu yang sebesar 0,85% atau 35.000 itu udah nggak sebanding sekarang dengan kondisi ekonomi yang ada sekarang ini. Nah, kondisi ekonomi sekarang ini sebagai contoh misalnya, yang tadinya harga telur itu 10 butir 15.000, sekarang udah mencapai 20.000. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.